Halo teman-teman, ada masalah baru nih di Cortex 2025 ya untuk SPT tahunan orang pribadi. Jadi untuk para pekerja bebas ya, untuk para pekerja bebas yang sudah mencetak NPPN, surat NPPN di 2025, itu kan lu bisa menggunakan norma 50%. Tetapi kalau lu tidak mencetak surat NPPN di tahun 2025, maka ternyata di Cortex itu dikunci, lu nggak bisa mengisi pekerjaan bebas. Nah, yang gue tangkap begitu ya, yang gue tangkap ya. Jadi, gue sendiri belum langsung mempraktekannya karena masih error-error nih konteks ya. Namun, pemahamannya gini, gimana kalau lu tidak mencetak surat NPPN sehingga lu tidak bisa menginput diri lu sebagai pekerja bebas, tidak bisa mengisi norma 50%. Solusinya apa? Contoh nih ya, gue kasih contoh teman-teman. Oke, kita masuk ini adalah kertas kerja ya, SPT tahunan. Teman-teman tinggal ambil ya di tempat gua. Kalau enggak, teman-teman boleh bergabung ke mini course kita ya. Mini course kita untuk SPT tahunan orang pribadi dan ada webinar gratis ya. Webinar gratis di hari Sabtu tanggal 7 Februari. Teman-teman tinggal bergabung ke website sptorangpribadi.com. Oke, sambung semua. Oke, sekarang kita masuk ke lampiran yang namanya pekerjaan bebas. Dia kan adanya di lampiran berapa ya? Lampiran 3. Oke, di sini ya. Di lampiran 3A strip 4. Oke. Di lampiran 3A strip 4 itu kan adalah tempat untuk lu memasukin data data pekerjaan bebas lu ya. Contoh lu agen asuransi gitu ya. Tinggal isi jenis usaha pekerjaan bebasnya, pilihnya adalah pekerjaan bebas asuransi gitu ya. Kemudian ini pelajaran brutonya. Nah, normanya 50%. Nah, apa fungsi norma? Fungsi norma adalah supaya penghasilan elu tidak semuanya kena pajak. Hanya 50% yang kena pajak. Yang 50% lagi itu dianggap untuk biaya, bayar bensin, bayar bla bla bla, bayar apalah gitu ya. Jadi, yang kena pajak hanya 50% saja. Inilah ciri khas dari NPPN, ciri khas dari pekerja bebas. Oke? Nah, ternyata kalau zaman dulu kan ada atau tidak ada surat NPPN tuh nggak masalah. Lu bisa input di sini manual. Nah, di zaman Cortex yang gue dengar nih ya, kalau lu tidak mencetak NPPN di 2025, maka ini akan terkunci. Jadi kolom ini akan dikunci nih. L3A strip 4 titik A ini akan dikunci. Sehingga lu tidak bisa menginput NPPN. Nah, sekarang gimana solusinya? Nah, solusi gimana? Solusinya penghasilan lu seluruhnya harus kena pajak. Nggak bisa pakai norma 50%. Lu harus pakai norma 100%. Artinya, lu akan masukkan di sini nih. Di sini. Di bagian sini, penghasilan dalam negeri lainnya. Lu harus pilih penghasilan dalam penghasilan dalam negeri lainnya. Lu harus isi di sini, dan lu mesti isi nilainya total 100% full isi di sini. Oke? Nah, gimana kalau lu keberatan? Kalau lu keberatan, menurut gua nih ya, kalau lu berani teman-teman ya, di sini isi aja 50%. Ya, di sini isi 50%. Jadi anggaplah penghasilan lu setahun 1 miliar gitu ya. Lu isi di sini 50%, yaitu 500 juta. Oke? Nanti lu ribut sama orang sama AR-nya. Nanti lu berantem sama AR-nya ya. Kalau ketika dipanggil sama AR, lu bilang kepada AR, "Kenapa gue dikunci NPPN-nya?" Gitu loh. Kenapa dikunci? Walaupun gue tidak cetak NPPN, gue masih boleh dong pakai 50%. Kalau nggak 50%, gue boleh dong pakai 62,5%. Masa lu masih paksa gue 100%? Gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman pekerja bebas yang tidak mencetak NPPN, maka kalau betul-betul dikunci, maka ada dua solusi. Solusi pertama adalah input di sini sebagai penghasilan dalam negeri lainnya full 100%, artinya lu bersedia bayar pajak lebih tinggi. Cara kedua adalah lu tetap input di sini 50% dan lu siap dengan resikonya, siap nanti dipanggil lu omel-omelin tuh si AR-nya itu, gitu ya. Mudah-mudahan lu bisa dapat 62,5%. Jadi menurut Per 17 tahun 2015 ya, orang-orang yang tidak mengajukan NPPN itu lu bisa menggunakan metode 62,5%. Gitu loh. Lu tidak harus pembukuan gitu, tidak harus kena 100% gitu. Lu masih boleh menggunakan metode lampiran 2 yang 62,5%. Sepemahaman gue seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau lu mau input 50% atau 62,5% yang dikenai pajak itu aja yang diinput sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Sementara bagian NPPN sudah terkunci itu lupakan saja. Kalau mau digugat ke pengadilan juga bisa tapi nanti ya. Nah, dan 2026 lu harus mencetak NPPN ya. Sekarang wajib mencetak NPPN sebelum akhir Maret.
Dan semua orang perlu cetak ya, kecuali seorang karyawan murni, kecuali seorang tidak bekerja, kecuali orang yang memang penghasilannya murni dari final, contohnya trader saham dan sebagainya gitu ya. Yang lain semuanya pengusaha, pekerja bebas, UMKM maupun bukan UMKM, semuanya harus cetak NPPN supaya kita ya buat jaga-jaga aja, disimpan aja ya. Dan surat NPPN tidaklah menghilangkan status UMKM seseorang, jadi nggak usah khawatir. Satu orang boleh menjalankan UMKM VPH final 0,5% dan juga menjalankan pekerja bebas NPPN berbarengan, itu boleh. Ya, teman-teman, itu aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.